Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini tanggal 13 Maret tahun 2022, setiap kita yang menyaksikan tayangan dari channel YouTube Refleksi Gema ini masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan itu diberitakan kepada setiap kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan. Kami mau serahkan untuk waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kehidupan kami boleh semakin terus diperbaharui dan kehidupan kami boleh semakin terus berubah dan kami boleh semakin terus mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu selama beberapa waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Namun saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ke-10 saja, dan saya menyarankan pemirsa untuk bisa membaca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 ini secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kisah perempuan Samaria dalam bacaan Alkitab hari ini merupakan kisah yang mengejutkan. Perhatikan betapa berdosanya perempuan itu. Dia sudah menikah 5 kali dan saat itu dia hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perempuan Samaria ini pantas untuk dikasihi? Akan tetapi setelah Anda selesai membaca kisah perempuan Samaria dalam bacaan Alkitab hari ini, bertanyalah kepada diri Anda sekali lagi, apakah Yesus Kristus mengasihi perempuan ini? Dan sungguh mengejutkan bahwa kepada wanita yang biasanya dianggap sebagai sampah masyarakat ini, Tuhan Yesus memberi banyak waktu untuk berdiskusi dan memperkenalkan air hidup, yaitu berbicara tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Diskusi tersebut menyadarkan perempuan Samaria itu bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Bapak Ibu bisa baca di ayat 25 sampai dengan 26. Perlu diingat bahwa Mesias adalah kata dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus, yang merupakan padanan kata dari kata Yunani Kristus, yang artinya adalah yang diurapi. Yesus Kristus adalah utusan yang diurapi Allah untuk menjadi juru selamat umat manusia. Dan ketika kita melanjutkan pembacaan ini, yang lebih mengejutkan, setelah bertemu dengan Yesus Kristus, perempuan Samaria itu langsung merespon dengan bersaksi tentang pertemuannya dengan Yesus Kristus kepada penduduk di kota Samaria. Perlu diingat bahwa statusnya sebagai wanita tunasusila membuat dia harus memiliki tekad yang besar agar berani bersaksi kepada penduduk kota Samaria yang mengetahui latar belakang hidupnya yang bejat itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita tentang 2 hal penting. Yang pertama adalah Allah mengasihi setiap orang, termasuk mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Kedua,
Allah bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan kehendak-Nya, termasuk mereka yang dianggap berstatus sosial rendah dalam masyarakat. Kisah perempuan Samaria ini sekaligus menuntut agar kita mengoreksi pemahaman kita tentang orang-orang yang berstatus sosial rendah dalam masyarakat. Apakah Anda dan gereja Anda bersedia menerima keberadaan orang-orang yang status sosialnya rendah atau latar belakang kehidupannya buruk tanpa bersikap merendahkan mereka? Setelah memahami bahwa Allah bisa memakai orang dengan latar belakang apapun untuk bisa menjadi alatnya, apakah Anda meyakini bahwa Allah juga bisa memakai diri Anda juga? Apakah Anda bersedia untuk dipakai menjadi alat di tangan Allah? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa siapapun kami di hadapan Allah, kami adalah sama. Kami bisa dipakai untuk menjadi alat Tuhan, dan saat ini Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kami mungkin lebih baik dari orang Samaria ini, dari perempuan Samaria ini. Dan Tuhan bisa memakai kami untuk kami bisa memberitakan akan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Kami sekali lagi mau berdoa, menyerahkan untuk setiap diri kami. Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan biarlah di dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami boleh menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.